RTP juga. RTP itu beasiswa khusus dari pemerintah Australia di kampus-kampus Australia yang khusus sekali untuk yang mau ambil apa riset gitu ya. Maksudnya S2 by riset atau S3-nya yang by riset itu bisa apply beasiswa RTP ini. Itu jadi di kampus-kampus besar di Australia mereka punya beasiswa ini. Selain bisa apply pakai LPDP, bisa pakai Australia Awards itu saya ada listnya. Banyak sekali ada beasiswa jika kalian mau apply ke Australia maupun juga ke Korea selain GKS ini. Kemudian ada juga beasiswa profesor ya. Jadi tiap kadang-kadang di seluruh dunia, khususnya apa namanya yang mau apply S2 atau S3 yang berbasis riset, itu biasanya ada lab-lab tertentu atau profesor yang akan meng-hire mahasiswa, memang dia cari mahasiswa untuk bekerja atau bekerja sambil belajar gitu ya di bidang atau di topik tertentu gitu. Khususnya biasanya saya kurang tahu kalau di social science ya, tapi yang saya lebih tahu biasanya lab-lab yang di hard science seperti natural science atau di teknik itu biasanya ada beasiswa dari banyak sekali ada beasiswa dari profesor atau lab ini gitu. Bisa satu profesor atau satu lab yang kasih beasiswanya atau bisa merupakan beasiswa konsorsium ya. Jadi beberapa satu lembaga gitu apa meng-hire beberapa kampus, beberapa lab untuk mengerjakan satu proyek besar seperti itu. Jadi ada banyak sekali beasiswa dan mungkin tadi Mbak Mega yang sebelumnya sudah detail sekali menjelaskan tentang LPDP. Memang kalau LPDP itu terbatas ya untuk usia, jadi maksimal sekali itu kalau dosen setahu saya 42 apa 43 tahun gitu baru bisa apply LPDP, tapi beasiswa lainnya seperti Australia Awards, GKS itu Manaki itu tidak ada batasan umur. Jadi usia berapa saja itu boleh gitu ya untuk apply gitu. Baik, dan juga tentu saja beasiswa profesor itu ya, beasiswa lab itu biasanya mereka tidak meminta batasan umur, tapi yang disasar adalah pengalaman kita di bidang riset tertentu. Biasanya mereka punya tema riset, jadi mereka benar-benar cari orang-orang yang punya pengalaman di bidang riset tersebut untuk kemudian diambil sebagai mahasiswa mereka. Jadi seperti itu. Jadi semua beasiswa itu punya karakternya masing-masing. Jadi sebelum apply, saya ingatkan sekali ya, sebelum apply dipelajari dulu karakter beasiswanya ini apa. Misalnya mau apply LPDP tahap 2 dari sekarang udah dipelajari apa sih sebenarnya yang dicari sama LPDP itu. Gimana cara yang pelajari? Buka websitenya ya. Buka websitenya di sana kita bisa belajar apa saja yang mereka cari LPDP ini, karakter awardee yang mereka cari bagaimana, karena akan berbeda dengan apa yang dicari oleh GKS. Akan berbeda dengan apa yang dicari oleh Australia Awards gitu ya. Akan berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya mereka punya syarat-syarat khusus yang ketika kita baca kita bisa posisikan diri kita kira-kira kita ini eh, bisa nggak ya untuk apply ini gitu ya. Jadi sebelum apply jauh-jauh hari harus dibuka dulu persyaratannya, kemudian dipelajari baik-baik apa yang mereka cari sehingga kita bisa adjust diri kita untuk biar bisa sesuai ya, sehingga nggak tereliminasi di saat apa tahap satu gitu. Biasanya kan tahap satu itu yang lumayan banyak itu ya dieliminasi, misalnya dokumennya tidak sesuai atau mungkin pengalaman kita yang kurang sesuai dengan yang mereka cari, tentu kita akan tereliminasi lebih dulu gitu. Jadi harus dipelajari betul syarat-syaratnya di awal sebelum kita memutuskan mau apply atau tidak gitu. Karena tidak semua beasiswa itu sesuai dengan karakter kita. Itu ya kita juga harus sesuaikan dengan pengalaman kita, karakter kita, beasiswa mana yang bisa kita apply seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa menjawab pertanyaan tadi, ada salah satu peserta yang tanya, ada nggak sih beasiswa yang tidak membatasi usia? Ada. Dan itu banyak sekali sebenarnya kalau kita tahu caranya cari dan jenisnya beasiswanya apa saja itu ada banyak ya. Selain tentu saja selain LPDP. Dan biasanya kalau beasiswa dari pemerintah luar itu ada beasiswa yang memang mewajibkan kita kembali ke Indonesia, tetapi ada yang tidak. Kalau LPDP kan memang wajib ya, karena itu pemerintah kita yang memberikan kita beasiswa.
Tapi kalau beasiswa lain seperti misalnya GKS atau saya kemudian membuka Guso Max ke Jepang, itu saya rasa tidak mewajibkan mahasiswanya untuk pulang kembali ke Indonesia. Kemudian kalau Australia Awards masih ada apa aturan bahwa si penerima beasiswa ini harus kembali ke Indonesia dalam jangka waktu berapa tahun gitu, baru boleh kembali ke Australia lagi gitu. Ya, tapi kalau GKS tidak. Kalian kalau lulus di Korea nanti boleh bekerja di sana. Bahkan mungkin kalau sudah sekian tahun tinggal sana boleh apply um, permanent resident di sana di Korea gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk pulang seperti LPDP. Jadi disesuaikan saja. Maka tadi saya bilang disesuaikan karakter kita maunya apa dan si beasiswa itu maunya cari award yang seperti apa. Itu disesuaikan ya karena tidak semua beasiswa itu bisa sesuai dengan karakter kita. Jadi dipelajari betul-betul sebelum apply gitu. Nah, kemudian jadi persiapan umum saya ini mungkin kurang lebih sama ya dengan Mbak Mega tadi, mungkin juga Mbak Sabet juga sama persiapannya seperti ini. Ini khususnya saya bicara tentang beasiswa untuk atau persiapan studi untuk pasca sarjana ya. Pasca sarjana itu yang graduate student, khususnya yang based on research gitu ya. Tentu saja kalau mau kuliah keluar, terutama ke luar negeri ya, tentu saja persiapan umumnya adalah bahasa asing. Paling dasar sekali adalah bahasa Inggris. Ya, kalau nggak bisa bahasa asing lainnya, paling enggak bahasa Inggris kan kita sudah pelajari dari bahkan kalau anak-anak zaman sekarang SD pun sudah belajar bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi kalau untuk persiapan umum yang paling dasar yaitu kuncinya adalah persiapan kita di bahasa asing atau bahasa Inggris yang paling minimal ya. Salah satunya misalnya bisa tentu saja pakai IELTS gitu. Jadi kalau memang belum pernah tes IELTS, jangan coba-coba untuk tes langsung ya. Seperti tadi Mbak Mega bilang, karena biayanya sangat mahal. Kemarin saya terakhir tes IELTS itu satu kali tes itu sekitar 3 juta ya, karena bayarnya pakai dolar gitu. Jadi kalau dirupiahin mungkin sekitar 3 juta rupiah dan itu angka yang cukup besar buat saya kalau sekali tes ternyata saya nggak nyampe gitu ya di level yang saya inginkan. Nah, itu kan bisa sia-sia gitu kita ngeluarin uang segitu banyak. Nah, kemudian setelah kita dapat hasil dari IELTS yang sesuai dengan yang kita inginkan, berapa apa skor yang kita inginkan udah dapat itu baru atau sambil jalan bisa langsung cari supervisor atau promotor atau profesor gitu ya. Dan setelah itu bisa dilanjutkan dengan mendapatkan LOA unconditional kalau mau apply LPDP, tapi kalau mau apply beasiswa lain seperti GKS, Australia Awards itu mereka tidak memerlukan LOA. Hanya yang diperlukan adalah kalau Australia Awards yang diperlukan mungkin apakah kalian sudah pernah korespondensi dengan supervisor di calon kampus yang Anda tuju. Bahkan kalau GKS tidak perlu mencari supervisor dulu. Jadi yang penting esainya dulu, setelah dapat beasiswanya baru nanti kampus yang akan nyariin supervisor gitu ya. Jadi setiap beasiswa itu punya karakter dan alurnya masing-masing itu. Kemudian yang terakhir tentu saja kalau sudah apa sudah pasti gitu, sudah yakin mau apply satu beasiswa, baru kita harus persiapkan dokumen apa saja yang diperlukan. Kemudian persiapkan setelah misalnya lulus dari seleksi dokumen, kita tentu saja harus persiapkan wawancaranya gitu ya. Karena kalau wawancara itu nggak bisa langsung apa on the spot gitu, perlu latihan gitu ya, biar nggak kagok ketika dapat pertanyaan yang di luar ekspektasi kita. Nah, selanjutnya adalah eh, gimana sih persiapan saya untuk IELTS atau tes profisiensi lainnya? Karena selain IELTS, saya pernah ambil juga tes profisiensi bahasa Korea, namanya topik ya. Kalau jadi sebenarnya sama aja setiap bahasa asing. Kalau bahasa Inggris di IELTS atau TOEFL mungkin ya. Kalau bahasa asing lainnya itu beda-beda nama tesnya. Jadi karena saya pernah punya beberapa pengalaman tes bahasa asing. Yang pertama adalah ukur dulu kemampuan kita ya. Misalnya kalau mau tes IELTS nih, ukur dulu kemampuan kita di bahasa Inggris, kira-kira kita lemahnya di mana sih sebelum benar-benar ambil eh, preparation buat IELTS gitu ya. Misalnya ketika kita pikir, oh saya lemahnya di writing nih gitu. Kalau saya lemahnya di speaking nih, nah kita kejar dulu di sana ya, kejar dulu di sana karena nggak bisa ujuk-ujuk ambil IELTS gitu ya. Kalau masih lemah banget di
satu bagian tertentu di bahasa Inggris. Misalnya kalau misalnya lemah di writing, coba cari dulu kursus tentang academic writing bahasa Inggris gitu ya, biar terbiasa nulis bahasa Inggris gitu. Kemudian kalau lemah di speaking, cari kursus atau kelas yang fokusnya itu ke speaking kita. Jadi biar kita itu pede saat ngomong dan ngerti saat mau nulis itu cepat itu gimana. Nah, itu kita ukur dulu kemampuan bahasa Inggris kita. Kemudian baru setelah kita tahu kita lemahnya di mana, kursus dulu di sana sampai benar-benar merasa ya bukan merasa siap sih tapi benar-benar kayak merasa oh iya saya sudah siap lah kalau dites tentang hal ini gitu. Kemudian baru kita bisa lakukan persiapan IELTS. Ini bisa kalian itu persiapan bisa secara mandiri atau ikut kursus. Kalau misalnya kalian merasa saya perlu mentor gitu ya. Nah, lebih baik ambil kelas kursus di mana saja bisa. Terutama sekali IELTS itu yang perlu mentoring itu adalah di speaking dan writing ya karena kita tidak tahu apakah yang kita ucapkan itu sudah benarkah secara gramatikal ataukah belum. Nah, itu kan harus ada yang mengkoreksi gitu ya. Tapi kalau reading dan listening itu bisa latihan sendiri dengan website-website gratis itu jadi kita lakukan tesnya sendiri, nanti kita dapat dapat apa skornya langsung gitu. Jadi kalau reading dan listening itu saya rasa kita bisa latihan secara mandiri, tapi kalau writing dan speaking itu kita perlu mentor yang benar-benar mengerti gitu ya, yang benar-benar mengerti tentang IELTS dan bisa periksa bahwa yang kita kerjakan ini ada yang apakah ini benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah, setelah kita merasa siap, baru kemudian kita daftar IELTS untuk tes yang official tesnya ya. Jadi saya tekankan di sini jangan sekali-kali daftar IELTS untuk tes yang official itu jika belum merasa siap. Karena apa? Karena kalau apa sekali tes itu kan mahal, sayang gitu duitnya. Kalau misalnya skor yang didapatkan itu belum sesuai dengan targetnya gitu karena harus diulangi lagi kan gitu ya kalau belum sesuai target baik itu target minimal skor untuk apply ke kampus maupun apply ke beasiswa tertentu yang di apply gitu. Nah, khusus untuk tes IELTS ini, kalau saya pribadi sih saya lebih suka untuk ambil yang computer delivery test. Kalau dulu sekali di tahun 2000, saya pernah dua kali ambil IELTS ya di tahun 2019 sebelum saya ke Korea itu, dan kemarin di tahun 2024 sebelum saya apply LPDP, di tahun 2019 itu IELTS belum ada yang computer delivery test. Jadi semuanya pakai kertas ya. Nah, di tahun kemarin itu saya coba ambil ambil yang computer delivery test itu saya merasa lebih nyaman untuk mengerjakannya karena listeningnya juga tidak ke distract dengan suara-suara yang lain gitu ya nggak bareng-bareng gitu dengernya jadi pakai earphone kita sendiri yang denger kemudian juga kalau writing juga lebih enak gitu ya karena kita nggak perlu coret-coret kertas, jadi kita bisa langsung ketik di komputernya dan kalau mau misalnya di paragraf satu mau ditimpa dengan tulisan yang lain, jadi kita nggak perlu ulang lagi, nggak perlu hapus, jadi langsung aja ketik langsung gitu. Jadi menurut saya itu lebih nyaman pakai komputer delivery test yang IELTS dan harganya sama dan juga kalau paper base IELTS itu biasanya resultnya itu keluar sekitar 2 minggu setelah tes. Tapi kalau yang computer delivery test itu dalam waktu 3-5 hari sudah langsung keluar resultnya. Jadi kita bisa pangkas waktu gitu ya sambil apa nggak lama gitu nunggu hasilnya keluar. Kemudian berikutnya adalah ini contohnya ya contoh sertifikat bahasa asing yang pernah saya lakukan. Kalau bahasa asing itu tiap bahasa asing punya sertifikatnya masing-masing gitu ya yang ofisial. Kalau di Korea namanya topik. Em, dan kalau di topik itu ada 6 level. Itu level 1 dan 2 itu level dasar. Level 3 dan 4 itu intermediate. Level 5 dan 6 itu adalah level yang sudah advance. Jadi kalau biasanya kalau beasiswa seperti GKS, kemudian beberapa beasiswa seperti Max mungkin ya, mungkin itu akan mewajibkan penerimanya untuk ikut persiapan bahasa gitu ya karena kan di negara mereka itu bahasa Inggris itu bukan merupakan bahasa nasional mereka sehingga mereka mewajibkan
para mahasiswa asingnya untuk bisa paling enggak kalau di Korea itu sebelum masuk ke kampus itu kalian harus mencapai level 3 atau intermediate ya di di bahasa Koreanya. Jika belum mencapai level 3 kalian nggak bisa masuk ke kampusnya gitu untuk memulai apa kuliah pasca sarjana kalian gitu. Jadi minimal sekali harus mencapai level intermediate. Tapi sebelumnya tentu saja ada kelas preparationnya selama 1 tahun ya. Kalau di beasiswa GKS itu udah include, jadi 1 tahun bahasa, kemudian beberapa tahun lainnya untuk degree-nya gitu. Kemudian kalau IELTS, IELTS itu ada 4 komponen ya, seperti saya bilang tadi, dan keempat komponennya itu betul-betul akan di apa di diteskan gitu. Tapi kalau topik seperti di bahasa Korea itu hanya 3, hanya listening, writing, dan um, reading ya. Jadi speakingnya enggak gitu. Jadi itu aja beberapa contohnya yang pernah saya lakukan. Kemudian lanjut yang kedua adalah mengenai tahap pencarian supervisor. Nah, seperti saya katakan tadi, jika sudah punya sertifikat IELTS atau bahasa asing lainnya itu kan udah punya kuncinya kita ya untuk mau apply ke kampus, untuk mau apply beasiswa gitu. Jadi nyari supervisor ini sebenarnya bisa kita bilang kayak nyari jodoh gitu ya. Jadi ya dibilang gampang ya enggak gampang, dibilang sulit sekali juga ya enggak terlalu sulit sebenarnya dengan adanya teknologi di zaman sekarang, kita bisa aja cari eh, lewat bisa cari supervisor misalnya lewat kenalan dari teman, misalnya saja ada teman kampusnya dulu yang kuliah di negara tertentu atau di kampus tertentu yang coba tanya ada nggak supervisor yang kira-kira em, apa namanya membidangi bidang yang ingin kita lakukan gitu ya untuk studi kita, atau misalnya kenalan dari kolega dari atasan di kantor atau mantan dosen kita mungkin punya apa em, dosennya dulu ketika dia kuliah di luar negeri, itu bisa ditanya ya, karena itu eh, apa rawatlah silaturahmi dengan orang-orang sekitar ya, siapa tahu itu bisa membuka jalan kita untuk mencari supervisor. Tapi kalau tidak ada pun kenalan yang bisa mengenalkan kita dengan supervisor kita, ya tidak masalah karena di zaman sekarang dengan teknologi yang ada kita bisa aja cari di Google Scholar, atau misalnya saat kita bikin apa namanya eh, proposal riset gitu ya, kita kan cari beberapa jurnal, beberapa em, pustaka gitu ya untuk mendukung proposal riset kita. Nah itu kan kita baca penulis dari jurnal ini siapa. Nah, itu kita telusuri dia ini kerja di mana, keahliannya apa, apa kampusnya di mana. Nah, itu kita bisa cari ya. Kita bisa tinggal seberapa kepo aja kita gitu. Jadi bisa dicari semuanya di Google Scholar. Kalaupun nggak bisa kenalan sama supervisor lewat teman, kolega atau mantan dosen kita, jangan khawatir, Google bisa membantu kita gitu ya. Jadi yang pertama itu tentukan dulu topik risetnya apa. Nah, itu yang paling penting ya. Kalian mau riset tentang apa? Karena itulah yang akan membawa kita nanti ke calon supervisor kita. Kalau udah ketemu mau meriset tentang apa, baru cari artikel atau jurnal yang bercerita gitu ya, yang pokoknya yang membahas tentang topik yang mau kita kaji tersebut. Kemudian setelah dapat jurnalnya, misalnya banyak nih dapat jurnalnya, nggak perlu kita baca detail semuanya, nanti habis waktunya ya. Jadi baca cepat aja dulu ya. Nanti kalau kalian misalnya IELTS preparation pasti diajarin bagaimana caranya scanning dan skimming. Jadi di scanning aja dulu. Biasanya yang saya scanning itu kalau saya baca jurnal gitu ya, pertama tentu abstraknya ya, judulnya dulu baca, kemudian oh kira-kira iya nih kayak nyerempet dikit gitu dengan topik yang mau saya lakukan, ya udah baca abstraknya. Setelah dapat abstrak itu kita langsung lompat aja ke metodenya ya, metodenya gimana yang dia pakai. Nah setelah kita baca metode, eh, coba langsung ke kesimpulan gitu ya. Kalau kesimpulannya oke, ya udah kita pakai jurnal itu sebagai salah satu kajian kita. Nah, itu kumpulin gitu. Jadi nggak mesti dibaca keseluruhan dari latar belakang, kemudian ini enggak ya. Jadi baca apa di scanning yang cepat gitu ya, topik-topik tertentunya yang baca. Jadi biar kita eh, cepat gitu ya baca ininya, maksudnya ngerti dan paham si artikel ini. Jadi nggak perlu dibaca semuanya dulu gitu.
Nanti kalau udah merasa yakin sampai di kesimpulan, oh ya ini cocok nih dengan yang mau saya cari, baru kita baca detail gitu ya. Jadi itu cara memahami artikelnya gitu, biar nggak banyakkan waktu yang terbuang juga. Nah kemudian yang kedua adalah cari nama penulis artikelnya. Kalau misalnya artikel tersebut sesuai dengan yang kita ingin cari, baru cari nama penulis artikelnya. Siapa sih ini penulis-penulisnya gitu. Nah, biasanya tidak selalu, tapi biasanya si profesor ini adalah yang penulis terakhir, ya, tapi tidak selalu. Profesor ini biasanya adalah penulis terakhir. Nah, dari situ kita cari afiliasi kampusnya itu apa. Itu. Setelah kita ketemu afiliasi kampusnya, kita buka deh website kampusnya di sana, cari profil beliau, baca hasil riset beliau itu tentang apa aja. Nggak perlu dibaca semua, tapi highlight aja judul-judul risetnya mereka, dia tentang apa. Nah, kemudian kalau sesuai dengan topik kita, baru deh kita susun strategi nih gimana cara ngedeketinnya gitu ya. Pertama tentu saja kita perlu buat CV kita ya, biar kalau kita mau kenalan sama supervisor kan tentu saja mereka harus tahu latar belakang kita ini apa gitu ya. Makanya kita perlu buat CV, kemudian coba untuk bikin draft proposal riset. Jadi walaupun di perkenalan pertama mungkin tidak perlu mencantumkan proposal riset, tapi di kemudian hari dia pasti akan tanya. Paling enggak eh, dia akan tanya mau riset tentang apa itu ya, di mana dan kenapa mau riset tentang itu kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu jadi CV dan draft proposalnya sudah ada, baru kemudian bisa kontak supervisornya yang dituju melalui official email yang ada di website kampus. Biasanya pasti ada yang official email dari supervisor itu gitu ya. Nah, catatan saya di sini untuk em, untuk apa namanya, untuk graduate research gitu ya, untuk sekolah pasca sarjana yang base-nya itu riset, keberadaan supervisor ini sangat penting sekali. Jadi mohon sekali untuk berhati-hati gitu ya mencari supervisor, jangan sampai salah pilih, karena saya pernah ada pengalaman dulu. Kalau sampai salah pilih supervisor itu benar-benar disaster ya, benar-benar disaster banget. Jadi hati-hati sekali dalam memilih supervisor, cari yang tidak hanya secara profesional kita itu sesuai atau cocok dengan mereka, tetapi juga secara karakter pun kita harus sesuai dengan atau cocok dengan mereka. Jadi biar lebih enak gitu loh kerja ke depannya. Karena terus terang sekolah S2 riset, apalagi S3 riset itu sangat berat ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilalui. Eh, jadi dari awal kita harus berhati-hati sampai nanti benar-benar ketemu yang cocok. Seperti saya bilang di awal, nyari supervisor ini kayak nyari jodoh gitu ya. Dibilang sulit ya enggak juga, tapi dibilang gampang ya tidak gampang juga gitu ya. Mencari yang cocok ini yang kadang ada agak-agak tricky gitu. Itu. Kemudian, em, nah misalnya contoh emailnya gitu ya. Jadi saya singkat aja gitu. Misalnya dia profesor siapa, terus kita harus sebut fakultasnya apa, kampusnya dia apa gitu ya. Eh, kita sebutkan nama kita itu siapa, kemudian saya orang Indonesia gitu ya. Kemudian kita kasihlah perkenalan sedikit, misalnya mau apply buat S3, bilang kita tuh dulu udah ambil master di mana, kemudian fokusnya tentang apa, risetnya dulu, atau kalau sudah bekerja, kita bilang bahwa kita tertarik untuk ambil S3 gitu ya di universitasnya beliau. Eh, Dan kemudian kita bilang juga bahwa di kantor itu kita ngapain, kalau yang sudah kerja ini ya, di kantor itu kita ngapain aja, kemudian udah pernah riset tentang apa, kayak gitu, kalau ada pengalaman risetnya gitu. Jadi kita juga bilang bahwa kita ini akhir-akhir ini kita lagi pengen studi tentang apa sih gitu yang akan kita pakai nanti untuk studi PhD gitu. Jadi kita bilang juga di paragraf 2 mungkin ya bisa ditaruh, kita bilang bahwa kita ini udah baca loh publikasi. Saya sudah membaca publikasi Anda gitu ya. Kemudian eh, apa riset-riset Anda, kemudian keahlian Anda. Jadi saya merasa tertarik
Karena apa? Gitu ya. Karena saya merasa tertarik di bidang ini dan ini. Kasih tahu tuh apa expertnya dia, expert si profesor itu di bidang apa. Kita kasih tahu bahwa kita tuh udah baca loh, kita udah cari tahu tentang Anda. Jadi di sini kita tunjukkan bahwa kita tuh punya ketertarikan dan kita tuh benar-benar serius gitu, memang mau apply untuk jadi student mereka gitu. Jadi kemudian baru kita bilang saya akan senang sekali kalau bisa menjadi student Anda gitu ya. Bisa nggak Anda kasih saya advice atau menerima saya sebagai student Anda gitu. Nah, kita kasih tahu juga di paragraf terakhir itu bisa kita tambahin, kita mau apply doctoral degree di kampus dia itu mau pakai funding dari mana gitu. Apakah mau pakai funding beasiswa apa? Misalnya kalau di Australia ya, kita misalnya mau pakai funding Australia Awards atau mau pakai funding RTP gitu ya, beasiswa RTP atau mau pakai funding LPDP gitu. Jadi baru kemudian kita minta apa rekomendasi beliau gitu ya, eh, untuk kita gitu untuk apply beasiswa-beasiswa tersebut gitu. Nah, untuk pengenalan awal mungkin kalian bisa lampirkan CV atau riset proposal kalau udah punya. Kalau belum punya riset proposal, tadi kan udah dibilang ya di email apa di paragraf sebelumnya bahwa ketertarikan kita di bidang ini nih, gitu. Nanti biasanya kalau si supervisor ini udah baca email dan mereka tertarik dengan kita, mereka akan minta, coba dong kamu kirim ini contoh contoh apa proposal yang sudah kamu bikin tentang topik ini gitu. Pasti nanti diminta. Jadi tidak ada salahnya mempersiapkan di awal dulu proposalnya walaupun tidak perlu dilampirkan di email pertama ya karena mereka itu sibuk kan, supervisor itu orang-orang sibuk jadi usahakan kita buat email yang singkat, padat, dan jelas gitu tujuannya. Jadi nggak usah panjang-panjang dan kemana-mana gitu isi emailnya, karena mereka juga waktunya terbatas gitu. Nah ini jadi saya kasih saran di sini, kalau mau email supervisor ini penting ya. Kalau mau email supervisor itu, kalau mau email di kampus A misalnya ya, jangan cari banyak supervisor di kampus yang sama. Misalnya kalau di kampus yang sama, di kampus A itu ada 3 profesor yang mau kalian dekati, jangan di email bersamaan. Karena apa? Karena itu etik ya. Etikanya jadi email dulu satu orang. Jika beliau tidak berkenan atau jika beliau tidak membalas dalam kurun waktu yang ya kasih waktu lah barang barang 3 sampai paling lama sebulan gitu kalau nggak dibalas, juga dalam sebulan kalian sudah apa kirim email lagi ingetin gitu kalau nggak dibalas juga dalam waktu sebulan jadi tinggalkan profesor ini ya baru cari profesor yang berikutnya gitu tapi jangan email banyak profesor di satu tempat karena mereka akan saling kenal jadi etikanya nggak bagus gitu ya. Jadi lebih baik kalau mau email supervisor itu ya, email satu orang dulu kalau memang sudah jelas tidak diterima sama beliau. Biasanya mereka kalau tidak menerima itu biasanya mereka akan merekomendasikan rekan mereka yang lain gitu ya. Mereka akan merekomendasikan rekan mereka yang lain. Oh coba ini kontak ini mungkin dia bisa membantu kayak gitu. Jadi mereka tuh biasanya saling kenal kecuali memang beda kampus gitu ya. Beda kampus pun ada kans untuk saling mengenal tuh ada kalau bidang mereka sama gitu. Jadi hati-hati di sini jangan sampai mengemail dalam waktu yang bersamaan gitu ya di profesor di dalam satu kampus. Kalau dalam satu negara masih oke, misalnya beda kampus gitu, negaranya sama masih oke gitu. Walaupun ada apa ada chance-nya untuk saling mengenal itu ada ya karena mereka bidangnya sama. Jadi mungkin mereka saling kenal di conference atau apa gitu. Jadi di sini hati-hati. Kalau udah jelas satu profesor menolak kita, baru kita cari profesor lainnya di kampus yang sama gitu. Tapi kalau misalnya profesor yang kita tuju itu ada di beda-beda negara, beda benua, ya nggak apa-apa di email berbarengan. Namanya kita nebar nebar jaring ya, yang mana yang nyangkut ya ya udah itu yang duluan di apa duluan hmm, di apa namanya duluan di apa sih namanya kalau misalnya kalau dapat supervisor terus yang ini nyangkut ya udah itu aja diginiin dulu difokusin dulu gitu gitu ya kalau beda negara masih oke ya di apa di email berbarengan tapi kalau di satu kampus hati-hati. Kemudian contoh CV-nya ini CV-nya itu
maksimal lah 3 halaman gitu ya. Yang harus ada di CV itu paling profil kalian apa, kemudian pendidikannya dari mana, pendidikan terakhir ya. Kemudian kalau ada riset dan publikasinya apa saja. Kemudian kalau punya pengalaman mengikuti course atau ada workshop, ada konferensi yang pernah kalian ikuti, dituliskan eh, apa detailnya. Kemudian technical skill, kalau ada punya apa skillnya apa saja di bidang riset terkait itu boleh ditulis. Kemudian aktivitas di organisasi profesional, misalnya kalau ikut apa tergabung di organisasi apa gitu ya, itu boleh dicantumkan. Kemudian bahasa asing yang kalian bisa gitu, dan disertai juga dengan berapa skor kalian di bahasa asing tersebut itu boleh diisi, dan juga kalau ada awards, pernah terima beasiswa kah, pernah terima penghargaan kah, itu boleh diisi. Kemudian itu untuk contoh CV-nya, jangan terlalu panjang ya, maksimal 2 atau 3 halaman saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian contoh proposal riset. Nah, ini lagi proposal riset itu sangat tergantung sekali dengan beasiswa yang kalian tuju. Saya pernah ikut workshop proposal riset di Australia Awards dulu. Jadi eh, ininya itu apa namanya, desainnya itu berbeda ya, antara proposal riset LPDP dan Australia Awards itu berbeda. Kalau LPDP mungkin dia isinya tuh ya title, judulnya apa, kemudian introduction, statement of problem, kemudian research questionnya, rasional dan methods-nya gitu ya, termasuk data collection, analysis, kemudian timetable-nya gitu. Nah, ada significant of research dan conclusion sama suggestion dan reference. Tapi kalau Australia Awards, waktu saya ikut workshopnya, mereka itu yang diminta biasanya kalau mau buat proposal untuk mereka, yang diminta adalah yang pertama judul, kemudian justifikasinya apa gitu ya, kemudian research question, dan ada preliminary literature review gitu ya. Kalau di LPDP di formnya itu saya lihat nggak ada ininya preliminary literature review, tapi kalau Australia Awards waktu saya ikut workshopnya itu saya diminta untuk bikin ini, kemudian theoretical framework, kemudian methods, baru riset plan, timetable, dan reference gitu. Jadi disesuaikan nanti apakah apa beasiswa yang mau kita apply itu gimana sih proposal riset yang mereka minta gitu, agar jangan sampai kita menyalahi aturan mereka gitu ya. Bisa saja sih bikin satu proposal riset yang umum gitu ya. Kemudian nanti tinggal ya sesuaikanlah dengan draft yang mereka minta gitu. Seperti itu, jadi em, itu kurang lebih ya pengalaman saya. Nah, kemudian setelah kita udah dapat nih satu profesor gitu ya, yang mau bersedia gitu menerima kita menjadi mahasiswanya, nah kita bisa nih siap-siap untuk mencari LOE gitu ya. Yang kita sasar tentu saja unconditional LOE kalau kita mau cari LPDP-nya gitu. Jadi em, sebenarnya kalau mau apply LPDP, kalau masih ada waktu ya, kita em, bisa apply LPDP pakai LOE, atau misalnya sudah mepet banget ini ya udah nggak apa-apa, nggak perlu LOE pun nggak apa-apa, masih bisa ya apply LPDP. Dan kalau beasiswa lainnya seperti yang saya bilang tadi, kalau Australia Awards dia tidak minta LOE, GKS juga tidak minta LOE, jadi ini khusus mungkin kalau mau apply LPDP, kalau ada LOE itu lebih bagus, tapi tidak ada pun masih bisa apply gitu ya, jangan khawatir gitu. Tapi kalau saya pikir kalau masih ada waktu, kayak saya kemarin saya apply LPDP itu di bulan Juni, kemudian bulan Februari itu saya udah dapat kontak supervisor gitu ya, udah ada supervisor yang klik, jadi saya email-emailan, kemudian balas-balasan apa proposal riset gitu. Nah, kemudian dia sudah oke, jadi saya pikir karena apply di bulan Juni LPDP, waktu itu April itu saya sudah fix gitu ya proposalnya sama supervisor saya. Ya udah saya coba aja cari unconditional LOE dari kampus itu. Gitu. Kemudian saya apa namanya coba gitu cari informasinya. Nah, gimana cara nyari LOE ini? Kita pertama itu buka website universitasnya tentu saja ya. Kemudian baca syarat-syaratnya, syarat-syarat masuk universitasnya itu apa saja. Kemudian setelah tahu syaratnya apa, kita penuhi syarat mereka. Biasanya sih yang diminta itu yang nggak jauh-jauh dari IELTS dengan level tertentu gitu ya. Kemudian
translate ijazah kita yang pakai sworn translation kalau bisa ya. Jadi penerjemah tersumpah itu harus dipakai kalau ijazah zaman dulu. Waktu saya kuliah dulu kan nggak ada versi bahasa Inggrisnya, tapi saya yakin ijazah zaman sekarang itu udah ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin nggak perlu pakai penerjemah tersumpah, tapi kalau misalnya belum ada bahasa Inggrisnya, harus diterjemahkan di penerjemah tersumpah, nggak bisa di penerjemah biasa gitu ya. Transkrip nilai juga. Kemudian dicek lagi apakah perlu legalisir notaris atau tidak, apakah perlu apostil atau tidak, gitu. Jadi benar-benar dibaca syaratnya. Nah, untuk mencari LOE ini kita bisa lakukan secara mandiri atau bisa hubungi agen pendidikan. Ya, banyak sekali ada agen pendidikan di Indonesia ini. Setahu saya kalau mau cari di Australia itu bisa pakai Sun Education, bisa pakai IDP, banyak sekali. Jadi mungkin bisa hubungi agen pendidikan tersebut kalau tidak mau apply mandiri gitu ya. Jadi biar ada backup untuk ditanya-tanya gitu. Kemudian kalau perlu sebelum apply, datengin deh pameran pendidikan gitu. Kan banyak tuh ada pameran pendidikan. Kalau misalnya kalian tinggal di area Jabodetabek atau di kota-kota besar, biasanya ada ya pameran pendidikan em, Australia, Amerika atau apapun itu. Jadi coba datang ke sana, kenalan sama representatif kampus tersebut di Indonesia, cari info dari sana, kemudian setelah itu kalian apply, kemudian bayar biaya pendaftarannya atau ajukan waiver. Jadi ada kampus yang memang meminta biaya pendaftaran, ada yang tidak gitu ya. Kalaupun meminta biaya pendaftaran, kita bisa ajukan waiver gitu. Atau kita katakan bahwa kita mau ajukan waiver biar kita tidak perlu membayar. Nah, setelah kita ajukan itu, kita setelah semua submit gitu ya, baru kita cek email atau cek aplikasi pendaftaran kita secara berkala sampai LOE kita terbit. Saya rasa pengalaman saya kemarin, eh, kalau syarat kita semua sudah terpenuhi, ya sesuai dengan apa yang diminta kampus, saya rasa tidak akan lama LOE itu akan keluar. Tapi itu tentu saja bergantung dari masing-masing kampus, ya masing-masing em, apa namanya departemennya gitu ya yang akan mengeluarkan LOE itu. Jadi rentangannya bisa ada yang seminggu udah jadi LOE-nya, ada yang mungkin sebulan, ada yang bahkan mungkin 2 bulan gitu. Jadi siapin siapin aja dulu syarat-syaratnya ya, eh, yang benar-benar memenuhi syarat apa yang diminta kampus tersebut. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa cepat. Kalau saya kemarin cuman sebentar, jadi saya sekarang submit. Minggu depannya saya udah dapat LOE unconditionalnya karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Gitu. Ya, kalau misal katakanlah ada yang belum gitu ya, IELTS misalnya belum terpenuhi, mereka biasanya akan tetap ngasih kita LOE tapi conditional gitu ya. Untuk dapat unconditionalnya harus memenuhi target IELTS-nya dulu, misalnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini tipe-tipe esai. Jadi seperti saya bilang, tiap beasiswa itu punya tipe esai yang berbeda. Karena saya punya pengalaman apply beberapa beasiswa, eh, secara garis umum gitu saya bisa lihat kalau beasiswa pemerintah Indonesia seperti LPDP misalnya biasanya diawali dengan kalimat pembuka apa, perkenalan dulu, terus apa saja yang sudah pernah kita lakukan sebelum kita apply gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita sebelumnya itu yang tentu saja terkait dengan esai kita. Jadi tidak semua pengalaman itu ya perlu dituliskan, tidak semua prestasi perlu dituliskan. Kemudian yang jadi catatan saya adalah ketika kita menuliskan pengalaman kita, kita harus tulis hikmah yang kita petik dari pengalaman tersebut itu apa. Itu penting sekali karena LPDP itu ingin memeriksa apakah apakah kita ada pembelajaran yang dipetik dari pengalaman yang kita dapatkan gitu. Sehingga saya bilang tidak semua pengalaman harus dicantumkan di esai LPDP itu. Jadi biar nggak ngalor ngidul gitu ya esainya. Jadi tiap ada pengalaman kasih tahu hikmahnya apa yang dipetik dari pengalaman tersebut. Gitu. Terus fokus kita sekarang itu apa? Ya, fokus risetnya itu tentang apa, kemudian eksplorasilah mengenai riset yang ingin kita lakukan gitu ya, kenapa ingin lanjut studi, itu harus jelas alasannya kenapa, kemudian setelah itu yang tidak kalah pentingnya yang dicari oleh LPDP adalah apa kontribusi yang ingin kita lakukan setelah kita menyelesaikan pendidikan kita, baru kemudian penutup gitu ya. Itu kemudian kalau tipe beasiswa dari pemerintah luar negeri,
misalnya seperti Australia Awards, Manaki Scholarship, ataupun GKS di Korea itu mereka punya pertanyaan. Masing-masing esainya itu biasanya udah ada pertanyaannya. Jadi tentu saja kita harus jawab setiap pertanyaan itu dan tidak ada yang boleh dikosongkan. Jadi biasanya yang saya gunakan adalah metode STAR untuk menjawab ini. Jadi metode tersebut terdiri dari situation, task, action, result. Jadi kalau situasinya seperti apa nih, kemudian tantangan kita atau tugas yang harus kita lakukan apa, kemudian action kita gimana untuk apa namanya untuk nyampe di goal tersebut dan hasilnya yang kita dapatkan itu seperti apa dari pengalaman kita gitu ya. Jadi selalu gunakan metode STAR ini biar terfokus gitu jawabannya gitu ya. Kemudian yang perlu ditekankan adalah bagaimana pengaruh kita terhadap hubungan bilateral dua negara. Misalnya kalau mau apply GKS, jadi kita katakan aja apakah kita punya potensi untuk apa namanya mendukung hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia gitu. Atau kita mau apply Australia Awards, kita tekankan apa yang kita bisa bawa nanti untuk kebaikan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia gitu ya. Dan juga tekankan bahwa kita itu punya keinginan untuk beradaptasi dengan budaya, lingkungan baru, bahasa baru di negara yang baru gitu. Jadi kita harus kasih tahu di sana bahwa kita itu siap gitu ya tinggal di luar negeri dengan budaya dan bahasa yang berbeda dengan negara kita dan kita ada keinginan untuk belajar lebih banyak mengenai kebudayaan mereka, bahasa mereka gitu. Kalau kita nggak ada keinginan itu, mereka mungkin tidak akan mau menerima kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tipe beasiswa dari profesor atau lab atau konsorsium gitu. Saya pernah punya pengalaman dulu apply beasiswa ini, walaupun saya gagal di akhir gitu ya di interview, di seleksi interview gitu. Jadi eh, apa esainya itu biasa kalimat pembuka, perkenalan, kemudian kita jelaskan kerjaan kita selama ini tuh ngapain aja, dan dikaitkan dengan riset yang akan dilakukan. Biasanya beasiswa profesor ini atau beasiswa lab ini itu mereka sudah punya tema untuk risetnya itu apa nanti, dan kita harus kaitkan dengan pengalaman kerja kita atau pengalaman studi kita dengan si tema besar ini gitu. Em, Misalnya tema besar tentang climate change. Nah, kalian punya nggak pengalaman bekerja atau riset di bidang climate change ini gitu? Dan baru kemudian kita kasih tahu alasan kita kenapa sih kita tertarik sama proyek tersebut gitu. Dan juga jelaskan pengalaman kamu selama ini di bidang climate change misalnya itu apa aja gitu ya. Dan jelasin juga apa sih keuntungan kampus atau lab tersebut kalau nerima kamu gitu. Jadi mereka tuh harus tahu benefit mereka kalau mereka nerima kita tuh apa gitu. Karena biasanya beasiswa profesor ini adalah sistemnya tuh kayak penggajian. Kita tuh dianggap kayak pegawai di sana. Belajar sambil bekerja kayak gitu ya. Jadi itu harus dikasih tahu benefit kita kalau kita bergabung di lab tersebut, benefit mereka gitu ya. Kalau mereka menerima kita sebagai apa student mereka di sana tuh gitu. Lalu kemudian kita tutup dengan kalimat penutup gitu. Jadi itu ya dipelajari betul-betul masing-masing beasiswa itu tipe esainya itu berbeda tergantung jenis beasiswanya. Jadi tidak semua esai itu bisa di copy paste gitu. Misalnya kemarin pernah kayak saya ya, sebelumnya kan saya pernah apply Australia Awards. Itu nggak bisa esai Australia Awards itu di copy ke LPDP itu nggak bisa karena memang berbeda ini ya pakemnya itu eh, apa sih namanya istilahnya itu yang diminta itu beda gitu. Itu dilihat betul-betul dipelajari bagaimana tipe esainya setiap beasiswa yang mau di-apply gitu ya. Nah, kemudian gimana sih caranya biar kita tuh menonjol gitu esainya? Nah, yang pertama tentu saja kalian harus mengenali diri sendiri, ya. Kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, dan bagaimana kalian itu menghadapi kegagalan itu harus karena tiap orang itu beda-beda ininya ya. Cara untuk mengatasi masalahnya itu berbeda karena juga itu terkait dengan pengalaman hidup kalian selama ini itu berbeda ya. Kemudian kenali juga kandidat seperti apa yang beasiswa tersebut cari. Misal mau cari nih beasiswa LPDP. Kalian paling nggak harus kenalan sama salah satu dirinya.
itu kayak gimana? Apa ininya mereka tuh? Apa profile awardee LPDP itu seperti apa? Itu harus dikenali. Ada nggak di dalam diri kalian? Kemudian kalau mau apply beasiswa AAS, coba kenali profile awardee-nya. Itu ya, apa AAS yang mau cari itu atau GKS yang dicari itu seperti apa profile awardee-nya. Itu kemudian kaitkan dengan diri kalian. Kira-kira profil saya cocok nggak gitu ya dengan beasiswa tersebut gitu. Sehingga kalau kalian kenal diri kalian sejauh itu, kalian bisa menyesuaikan beasiswa mana yang kira-kira yang cocok buat saya gitu. Jadi nggak asal apply beasiswa gitu ya. Dengan ini saya rasa sih peluang kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut menjadi lebih besar gitu ya, karena kita udah nyocokin banget nih profil kita nih, kayaknya cocok banget nih sama beasiswa ini gitu. Kayaknya kita ya udah coba apply beasiswa ini gitu. Nah setelah itu apa, kita brainstorming ya. Jadi esai itu tidak bisa kayak bangun candi. Candi aja nggak bisa dalam waktu semalam ya. Esai pun begitu. Jadi walaupun esai kalian itu satu halaman aja gitu, tapi itu nggak bisa sekali jadi. Ya, nggak bisa sekali jadi. Jadi kalian bikin brainstorming dulu kira-kira apa aja nih yang mau saya tulis di esai tersebut gitu. Karena tidak semua pengalaman, tidak semua prestasi harus dimasukkan ke dalam esai itu ya. Kemudian setelah kalian tulis draftnya, kita lakukan review dan proofreading. Nah, siapa yang bisa melakukan review dan proofreading ini? Kalian bisa minta bantuan teman, yang mungkin kalian punya teman sesama awardee, ya, awardee beasiswa tersebut. eh, minta tolong untuk proofreading atau bisa minta bantuan profesional. Kalau minta bantuan profesional mungkin saja berbayar gitu ya. Tapi ada banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa kita gunakan untuk melakukan review dan proofreading esai kita. Dan ingat, proofreading esai itu tidak hanya cukup sekali, tapi paling enggak lah lakukan proofreading atau review ini paling enggak 3 atau 5 kali ya dengan orang-orang yang berbeda gitu. Kemudian setelah kemarin saya waktu apply LPDP itu saya di proofreading ada sekitar 5 kali. Itu jadi 5 kali dengan 5 orang yang berbeda, 5 awardee yang berbeda gitu ya. Kemudian setelah kita merasa oke nih udah fix nih kayaknya essay saya, baru kemudian submit pendaftaran. Dan submit ini tidak boleh mepet deadline. Beasiswa apapun itu ya, tidak boleh mepet deadline. Kalau beasiswa Australia Awards dan LPDP itu kan udah secara online. Jangan di hari H penutupan itu kalian upload. Saya paling enggak kasih jeda 3 hari sebelum hari H penutupan itu baru di submit. Jangan mepet-mepet karena apa? Ya kita tidak tahu apa sistemnya bisa saja crash di hari terakhir pendaftaran itu kan. Jadi untuk ada teman saya dulu yang begitu. Jadi dia sudah siap semua dokumennya ketika mau upload nggak bisa karena ya mepet gitu ya. Gitu. Jadi ya paling enggak H-3 lah. Kemarin waktu saya apply LPDP itu saya H-7 sudah submit itu semuanya gitu. Waktu Australia Awards bahkan H-14 saya udah apa upload gitu em, semua berkas saya gitu. Saya menghindari crash gitu ya. Nah, kalau beasiswa GKS ini agak berbeda sistemnya. Jadi mereka itu bisa apply lewat kampus di Korea langsung dan itu sistemnya online atau bisa apply lewat embassy, lewat kedutaan besar Korea di Jakarta gitu ya. Jadi waktu zaman saya dulu itu saya bawa dokumennya itu satu bendel itu ke kedutaannya. Jadi boleh dikirimkan lewat pos, tapi karena saya tinggal di Bogor, ya masih bisa lah ya ditempuh dengan KRL ke Jakarta itu. Jadi saya langsung hantarkan berkas tersebut ke Kedutaan Besar Republik Korea Selatan di Jakarta gitu ya. Kalau nggak salah di Kuningan. Itu jadi bisa lewat pos, bisa lewat apa namanya langsung itu dikirimkan. Kalau mau apply-nya melalui jalur embassy gitu ya. Tapi kalau mau apply melalui jalur kampus di Korea Selatan, itu bisa langsung ke kampusnya dan tanya cara apply-nya gimana di kampusnya itu, gitu ya. Gitu. Jadi masing-masing beasiswa itu juga beda-beda cara ini ya, submit dokumennya. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, setelah kita lolos di apa di apa sih namanya dokumen, di seleksi dokumen gitu ya, tentunya akan ada interview preparation. Jadi eh, hampir semua beasiswa ya, terutama untuk yang S3 itu hampir semuanya itu ada interviewnya. Entah itu mau cari beasiswa, entah itu mau cari kampus. Ada yang beberapa kampus yang meminta interview, ada juga yang tidak gitu. Nah,
interview ini juga sama dengan esai, tidak bisa sekali jadi gitu ya, langsung di hari H gitu interview nggak bisa. Jadi yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian tahu bahwa kalian masuk ke shortlist interview, itu adalah baca, baca, dan baca, pahami apa yang kalian tulis di dalam esai. Itu ya harus dihafalkan kok sampai sampai di luar kepala gitu apa yang kalian tulis di esai karena ya interviewer itu nggak akan jauh-jauh nanti interviewnya pasti berdasarkan apa yang kalian tulis di esai gitu ya. Jangan sampai jawaban kalian yang kalian kasih di saat wawancara itu berbeda dengan apa yang kalian tulis di esai gitu ya. Jadi usahakan sama. Kalaupun mau dikembangkan saat wawancara boleh, tapi jangan sampai melenceng daripada apa yang ditulis di esai. Kemudian siapkan jawaban dalam bahasa Inggris, tapi juga harus pahami konteksnya dalam bahasa Indonesia. Kalau Australia Awards biasanya full in bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau LPDP itu tergantung si pewawancara. Kalau interviewernya nanya pakai bahasa Indonesia, ya udah kita jawab aja pakai bahasa Indonesia. Kecuali memang dia meminta kita pakai bahasa Inggris atau si interviewernya nanyanya pakai bahasa Inggris. Nah, kita harus jawab dalam bahasa Inggris. Ya, itu. Kemudian kalau sudah siapin jawaban itu, nah latihan, latihan, latihan. Ya, jadi tidak cukup latihan hanya sekali. Waktu itu saya sebelum interview LPDP itu saya latihan hingga 5 sampai 7 kali dengan orang yang berbeda-beda gitu ya. Sampai benar-benar merasa rileks. Ketika mau ditanya apa kayak kita ya tegang pasti iya, tapi ya jangan terlalu kelihatan tegang gitu ya karena nanti si interviewernya tuh tahu kalau muka kita tuh lagi tegang gitu. Eh, Kenapa kita perlu latihan berkali-kali agar kita menguasai topik yang mau kita sampaikan nanti. Kemudian sebelum hari H, paling enggak H-1 wawancara, itu kalian siapkan pakaian yang rapi, bersih, dan warnanya jangan yang mencolok mata. Ya, jadi usahakan biar kalian membuat mata si pewawancara itu nyaman. Kalau misalnya wawancara kalian lakukan secara online, itu secara teknis ini aja ya saya sampaikan. Jadi siapkan ruangan yang enggak terlalu berisik dan enggak terlalu ya yang tidak mengganggu gitulah dan akses internetnya harus stabil. Gimana pun caranya akses internetnya harus stabil karena itu akan mempengaruhi moodnya si pewawancara. Kalau mood mereka lagi nggak bagus gara-gara internet kita nggak stabil, nah itu juga mungkin ya namanya wawancara itu kan bisa saja ada penilaian subjektif gitu ya. Ini nggak enak nih wawancaranya soalnya si si interviewee-nya itu kayak nggak stabil ininya. Jadi itu mempengaruhi mood si pewawancara juga. Jadi usahakan gimana caranya biar akses internet kita itu stabil dan ruangan kita itu nyaman dan juga tidak berisik gitu ya. Kalau perlu mengungsi dari rumah, silahkan mengungsi. Kayak saya terus terang aja, saya waktu interview itu saya ngungsi ke hotel. Jadi saya nggak ada di rumah waktu itu. Saya izin kerja dan saya ngungsi di hotel untuk melakukan wawancara itu. Jadi benar-benar sepi dan tidak ada yang mengganggu gitu. Kemudian jaga kesehatan dan semalam semalam sebelum interview itu tidur yang cukup karena toh juga sudah H-1 ya. Jadi menggebu-gebu belajarnya itu tentu saja jauh-jauh hari sebelum H-1 ini ya. Jadi usahakan jaga kesehatan, jangan sampai sakit atau pada saat interview itu karena kalau sakit itu akan ganggu banget konsentrasi kita gitu ya. Kemudian datang lebih awal dari jadwal yang diberikan kalau interviewnya offline, tentu saja datang lebih awal. Kemudian dan kalau interviewnya online, kita udah siap-siap. Misalnya setengah jam itu sebelum interview udah siap-siap, udah siapin internet segala macam udah harus siap. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga berdoa, ya. Kenapa? Karena berdoa itu menurut saya tidak hanya minta ke Tuhan, tapi juga untuk mempersiapkan diri kita secara mental bahwa kita akan siap dengan apapun yang akan terjadi nanti, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita sudah di hadapan pewawancara, sebisa mungkin kita harus menjawab setiap pertanyaan, ya, dengan percaya diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak percaya diri, yang interview itu tahu kalau kita tuh nggak yakin sama jawaban kita. Jadi gimana caranya kita setting muka kita itulah perlunya latihan ya, biar kita bisa nyeting muka kita bahwa eh, jawaban kita ini terdengar meyakinkan, gitu ya. Jadi jangan kelihatan seperti ragu-ragu atau gugup gitu.
Jadi sehingga interviewernya itu menjadi tertarik dengan kita dan mempercayai semua jawaban yang kita berikan gitu. Jadi percaya diri itu sangat penting. Jadi untuk melatih percaya diri itu gimana caranya? Ya dengan latihan itu tadi, mock up eh, interview sampai berkali-kali. Kemudian sedikit lagi, nah ini timelinenya, saya share sedikit aja. Jadi timeline saya untuk mempersiapkan, jadi kan kalau LPDP tahap 2 itu pengumumannya di November ya biasanya. Tapi kita sudah harus jauh-jauh hari mempersiapkannya, bahkan untuk IELTS preparation itu nggak bisa seminggu 2 minggu. Paling nggak, apalagi kalau belum pernah ambil IELTS, itu bisa 3 bulan ya, kurang lebih preparationnya, kurang lebih. Dan jadi yang paling pertama di Januari misalnya kayak sekarang ya kalau kalian mau apply LPDP tahap 2 kalau untuk apply LPDP tahap 1 sekarang ini udah agak cukup terlambat. Ini bukan cukup ya, udah sangat terlambat kalau sekarang. Nah, kalau mau apply LPDP tahap 2 seperti saya di tahun lalu ya, timeline saya adalah di bulan Januari itu saya udah mulai baca website beasiswanya, datang ke pameran pendidikan LPDP, datang ke pameran pendidikan apapun ya, kampus yang kalian mau apply. Nah, kemudian datang ke workshop, kayak saya ngikutin workshopnya Australia Awards, workshop apa penulisan proposal waktu itu, karena saya waktu itu sempat apply Australia Awards, saya ikuti workshop mereka, kemudian datang ke pameran pendidikan LPDP, saya datang ke pameran pendidikan IDP karena apa kampus yang saya sasar itu ada di Australia. Nah, itu jadi itu dari Januari itu didatengin lah itu ya biar kita tuh lebih terbuka wawasannya. Nah, em, kalau ada yang online itu lebih bagus jadi teman-teman yang di luar daerah Jabodetabek bisa juga ikut ya workshop tersebut secara online. Kemudian setelah itu dibarengi dengan persiapan bahasa asing dan persiapan dokumen-dokumen, apakah perlu legalisir, apakah perlu ditranslate dokumennya, dan juga mencari supervisor. Itu di bulan Februari kalian sudah harus melakukan itu ya. Nah, di bulan Maret eh, itu sudah harus tes bahasa asing atau tes IELTS kalau bahasa Inggris ya, sudah harus siap dengan proposal risetnya dan supervisornya sudah harus didapatkan ya. Gitu. Jadi saya rasa dari Februari ke Maret ada sebulan itu waktu kalian untuk nyari supervisor, saya rasa pasti bisa dapat supervisor dalam waktu sebulan itu kalau kalian gigih ya nyarinya. Kemudian eh, mulai deh siapkan esai gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menyasar beasiswa LPDP ya udah mulai aja buat draftnya gitu, draft kasarnya aja dulu. Buat karena banyak ya ininya apa esainya itu ada esai kontribusi, apalagi kalian harus nyiapin proposal riset kalau mau S3 gitu ya. Kalau S2 mungkin tidak perlu proposal riset, tapi kalau S3 diminta proposal risetnya sama LPDP. Nah, setelah itu setelah Maret itu dapat IELTS ya, dapat hasil IELTS-nya baru kalian daftar LOE di kampus ya dan siap-siap untuk daftar beasiswa. Itu di bulan Juni dan Juli gitu ya. Kemudian em, persiapan interview di bulan Agustus September. Biasanya kan Agustus itu udah diumumin atau Juli ya, udah diumumin gitu ya, yang masuk shortlist interview siapa aja. Kemudian interviewnya akan dilakukan mungkin bulan September sampai Oktober kalau LPDP ya. Kemudian kelulusan di bulan November gitu. Jadi memang perjalanan mencari beasiswa itu tidak bisa sehari 2 hari, tapi memang hampir setahun persiapannya. Dan apa seperti yang Kak Mega tadi bilang ya. Jadi mungkin kalian merasa apa eh, semangatnya down. Nah, itulah perlunya bergabung di komunitas tertentu yang memang punya tujuan yang sama dengan kita. Jadi kalau kita lagi down, itu akan ada yang nyemangatin dari situ karena kita merasa ada yang seperjuangan dengan kita. Gitu ya, perlu sekali untuk bergabung dengan komunitas tertentu yang punya tujuan yang sama dengan kita biar kita nggak down gitu ya biar kita nggak merasa aduh aku berjuang sendiri nih gitu dan kalaupun kita gitu gagal ya kayak saya berapa kali apply beasiswa jadi eh, apa gagal itu bukan berarti akhir dari segalanya tapi justru failures itu apa kegagalan-kegagalan itu yang menguatkan kita gitu jadi em, itu pun nanti ditanya loh sama LPDP kalau misalnya apa ada di esai kita yang mengatakan kayak saya kemarin ditanya
Gimana cara kamu bangkit dari kegagalan dan apa yang memotivasi kamu untuk bisa bangkit dari itu ditanya dan kita tuh wajah kita harus ngasih hal yang benar-benar kayak ini loh memang yang benar saya lakukan. Jadi kayak jangan kayak kelihatan bohong gitu ya. Jadi memang itulah yang saya lakukan gitu. Kemudian kasih contohnya apa yang sudah pernah kita lakukan untuk mengatasi rasa terpuruk ketika kita gagal gitu ya. Orang itu, apalagi kalau LPDP kan ada tiga ya ininya pewawancaranya. Salah satunya adalah psikolog. Psikolog itu bisa baca air muka kita, gitu ya. Apakah kita ini beneran melakukan itu atau tidak. Mereka bisa tahu jawaban yang tulus dan tidak, gitu. Karena memang profesi mereka seperti itu, gitu ya. Baik, mungkin itu. Jadi ada beberapa scholarship website yang mungkin penting buat kalian. Jadi LPDP bisa diakses di website tersebut, Australia Awards di mana, Menaki Scholarship, GKS, kemudian kalau mau cari beasiswa profesor atau lab, itu silakan cari di website universitasnya atau kalau di Eropa itu ada di www.findaphd.com atau di academictransfer.com. Nah, itu kalau academic transfer ini biasanya beasiswa profesor yang ada di Belanda. Itu ada banyak sekali ratusan setiap hampir setiap minggu itu ada update di sana. Jadi bisa dicek di sana ya. Dan juga mungkin nanti saya ada PDF yang bisa saya share nanti ke ini lewat di chat Zoom. Mungkin saya dapat kemarin di LinkedIn. Itu ada list apa beasiswa dari seluruh dunia yang bisa kita akses gitu. Nanti saya kirim lewat chat di Zoom nanti. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mita atas penjabarannya. Ini catatan saya sampai segini, sebanyak ini catatan saya. Ini kalau sampai pesertanya nggak nyatat, ini nanti saya marah itu. Enggak, bercanda. Baik, sebelum kita ke pertanyaan, saya ingin garis besar dari yang Kak Mita sampaikan. Yang pertama, eh, usia bukan hambatan ya. Jadi kalau di sini ada peserta yang usianya melebihi syarat LPDP, tenang. Di dunia ini tidak hanya LPDP ya, beasiswanya ada banyak ya. Kemudian yang tadi penekanannya sangat harus kita pahami adalah pelajari karakter beasiswa yang ingin dituju. Nah, inilah saat yang tepat untuk kepo ya. Kepoin itu apa namanya beasiswanya. Mana ini yang cocok dengan kita? Atau misal belum ada yang cocok ya kita yang mengadjust diri kita supaya cocok gitu ya. Jangan ya memang saya bisanya seperti ini ya ndak oleh beasiswa ya. Ya memang harus ada persiapan ya, harus ada perjuangan ya. Kemudian masalah IELTS ya, measuring your weakness. Measuring your weakness is essential. Misal listening, writing, reading, speaking mana yang paling lemah di mana? Nah, itu mungkin kita beri proporsi belajar yang paling lama gitu ya. Kemudian tadi Kak Mita juga memberikan saran untuk tesnya pakai komputer base. Nah, itu saya setuju ya. Saya pernah 2 kali tes IELTS. Yang pertama tuh paper base, dapat 6. Kemudian yang komputer base, saya dapat 7. Tapi memang persiapan saya kalau Kak Mita cuma 3 bulan, kalau saya 6 bulan ya. Ya memang bahasa Inggrisnya agak-agak gitu ya. Kalau paper base itu 7 hari baru jadi ya, tapi kalau komputer base itu sekarang cepet banget. Teman saya kemarin tuh bahkan 2 hari yang komputer base itu udah jadi hasilnya. Kemudian nyari supervisor itu kayak nyari jodoh ya. Terus jangan email banyak supervisor dalam satu kampus karena mereka kenal. Nah, saya punya cerita ini ya. Jangankan satu kampus ya, beda pulau, beda negara aja mereka kenal. Jadi saya sudah dapat supervisor di Sydney. Saya coba lagi nih nyari supervisor di Auckland, New Zealand. Tapi waktu itu dibales sama supervisor di Auckland, kamu ke Prof Jim aja gitu. Itu profesor saya di Sydney jadi dikembaliin sama dia. Jadi mereka mereka kenal ya antara Sydney sama Auckland itu ternyata banyak supervisor atau profesornya tuh yang saling kenal ya. Kemudian eh kalau tadi saya simpulkan ya, kalau misal Bapak Ibu di sini ditolak oleh supervisor itu ada tiga ada tiga alasan kalau menurut saya. Yang pertama mungkin Anda salah mencari supervisor, nggak inline, mungkin kurang inline.
Jadi bukan tulisannya yang kurang bagus, mungkin salah aja. Salah salah kirim, salah membaca fokus bidangnya. Kemudian bisa jadi kalau kata Kak Mega tadi, supervisor itu lagi full, ya lagi full. Full maksudnya udah membimbing beberapa orang, jadi nggak buka lagi. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi memang proposal kita yang perlu di-upgrade, perlu di-improve ya. Kemudian tadi juga kata Kak Mita sering baca artikel, utamanya artikel supervisor tujuan kita. Emailnya singkat dan padat, nggak usah pakai mukadimah basa-basi ya. Yang singkat, padat, langsung tujuan gitu ya. Kalau itu saya banget ya, jadi saya suka itu karena saya nggak bisa basa-basi. Kemudian jangan lupa nanti translate ya. Translate ke penerjemah tersumpah. Jadi ijazah saya itu kan S1 sama S2 itu justru yang S1 yang udah ada bahasa Inggrisnya. Jadi kemarin saya hanya translate untuk ijazah S2 dan transkrip S2. Itu kalau tidak salah biayanya sekitar 500.000 atau enggak 700.000 ya, saya lupa. Kemudian mendapatkan LOE bisa mandiri, bisa menggunakan agent, ada IDP, ada Send Education, ada Interested ya kalau nggak salah. Kemudian menulis esai menggunakan metode STAR ya, Situation, Task, Action, Result. Lalu kalau Kak Mita ini memang sangat mendalam ya, maksudnya penjelasannya ya. Kenali profil awardee tiap beasiswa. Jadi beasiswa LPDP itu awardnya tuh gimana, AS gimana. Nah, kita harus mengenali diri dulu nih. Terkadang kita itu yang paling dekat dengan diri kita sendiri, tapi kita kurang mengenali diri ya. Nah, mana yang cocok, nah itu yang kita pilih. Kemudian proofreading esai ke ahli atau ke teman. Saya juga melakukan hal itu. Bahkan esai dan proposal saya itu sebelum saya ajukan ke supervisor saya minta proofreading teman saya yang S3 di Finland. Kemudian ada yang di Inggris, itu saya mintain. Makanya harus menjalin networking yang luas. Kemudian tadi juga saya suka itu dengan apa namanya? Stylenya Kak Mita ini ya. Tolong Tolong ini yang deadlineer segera tobat dulu ya. Tobat, tobat. Ini beberapa itu kalau nggak deadline tuh kayak nggak ada energinya ya. Jadi tobat dulu jadi dari deadlineer karena di di hari H itu karena psikologis kita itu memang suka deadline itu bisa jadi webnya down, kita nggak bisa upload. Nah itu kemungkinan seperti itu tuh pasti ada. Dan juga jangan berpikir bahwa jangan tobat dari membuat minder Bandung Bondowoso ya. Ini mesti bisa nggak besok saya tes IELTS gitu ya? Bisa, sering-sering bisa kalau Anda kaya ya. Karena sekali tes itu 3.150.000. Saya itu 2 kali tes, untung aja dibiayai sama LPDP. Waktu itu saya ikut short course-nya. Ada teman saya ini ya, supaya Bapak Ibu ini perjuangannya semakin ulet ya. Teman saya tuh sampai 7 kali tes IELTS baru goal. Dihitung aja tuh Pak, 7 kali 3 juta itu udah dapat Honda Beat Pak. Nah kan lumayan, mending mending apa namanya belajar dulu ya. Mending belajar dulu baru kalau. Kemudian mental, nah mental ini benar-benar kunci utama karena menurut saya tuh ya, sesiap apapun kita, secara materi, secara akademik, kalau mental kita down di hari H, waduh bisa mempartisi 50% lebih kemampuan kita ya. Kemudian tadi bisa dilihat ya perjuangannya Kak Mita untuk preparation interview, beliau sampai ke hotel supaya tidak ada distraksi, supaya bagaimana itu seperti itu ditiru ya. Saya jadi kayak ngomong ke mahasiswa saya. Kemudian, nah timelinenya itu tadi ya, timelinenya Kak Mita juga sudah ngasih ya. Timelinenya itu sangat kelihatannya lurus gitu ya. Tapi kalau saya tuh gini-gini balik lagi, balik lagi gitu saya. Kadang terseok-seok ya. Baik, pertanyaannya saya bacakan ya pertanyaannya. Moderatornya yang heboh. Eh, untuk beasiswa humaniora, ranah sosum sendiri, apakah ada peluang? Atau sampai sekarang ini ranahnya masih di Saintek? Emang iya ya? Silakan Mbak Mita untuk menjawab. Oh, ya, baik. Kalau ranah apa soshum sendiri itu eh, masing-masing beasiswa tentu saja ada ininya ya. Kalau misalnya LPDP itu banyak yang menerima apa ranah soshum, jangan khawatir, gitu ya. Kemudian kalau Australia Awards dia biasanya punya tema.
tiap tahunnya itu. Jadi ada beberapa tema, tema besar itu ada tiga, kemudian dari tiga tersebut di breakdown lagi menjadi tema-tema yang lebih kecil. Nah, usahakan memang topik yang kita mau ambil itu harus dikaitkan dengan tema yang memang sudah ditetapkan oleh beasiswa Australia Awards. Tapi kalau LPDP dia tidak ada tema yang seperti itu. Begitu juga dengan GKS gitu ya. Nah, kalau apa beasiswa profesor, tentu saja ada banyak yang temanya soshum, jadi itu tergantung sekali lagi kalau beasiswa lab atau profesor itu tergantung sekali dengan tema besar yang mereka akan lakukan. Jadi seperti saya yang katakan tadi ya, itu dikaitkan dengan eh, tema besar mereka. Kalau misalnya mau riset tentang itu dikaitkan, jadi biar ada linknya gitu. Seperti itu. Jadi mau tema apapun, riset kita peluang untuk ambil beasiswa itu akan selalu ada asal kita cari jalannya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian untuk Pak Eko Vivi ya, em, sependek eh, sependek yang saya tahu banyak fresh graduate S1 yang lolos beasiswa S2. Nah, pertanyaannya, seberapa besar kesempatan dari fresh graduate S2 ke S3 dengan kebetulan tidak memiliki pengalaman? Jadi, belum mendapat pengalaman bekerja, baik praktisi maupun akademisi. Itu bagaimana mensiasatinya? Baik, kalau Silakan. ditanya apakah penting atau tidak pengalaman bekerja untuk apa, apakah lebih baik fresh graduate atau apakah lebih baik kita punya pengalaman bekerja. Nah, itu kembali lagi ke eh, karakteristik beasiswa masing-masing ya, Pak ya, Bapak apa Ibu ini. Eh, Bapak. Jadi kalau misalnya beasiswa-beasiswa seperti Chevening yang ke Inggris itu dia sangat memerlukan pengalaman bekerja gitu ya. Tapi kalau beasiswa lainnya seperti GKS itu tidak perlu pengalaman bekerja. Begitu juga LPDP banyak sekali fresh graduate yang dapat LPDP. Tapi kalau Australia Awards mungkin bukan pengalaman bekerja yang benar-benar bekerja yang dia minta, tetapi lebih ke kalau ada volunteering itu bisa dipakai jadi tidak yang harus PNS misalnya. Ya kalau udah PNS ya bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada pengalaman itu, ada pengalaman volunteering itu bisa sekali di apa dilampirkan. Jadi tidak harus yang mesti bekerja. Peluangnya seberapa besar yang fresh graduate itu dapat beasiswa itu sekali lagi tergantung dengan apa yang kita tuliskan di esai, kemudian bagaimana jawaban-jawaban kita saat wawancara. Jadi tidak bisa saya kasih tahu berapa persen gitu ya peluangnya untuk dapat fresh graduate ini untuk dapat beasiswa itu tidak ada yang pasti gitu karena em, sekali lagi saya tekankan bekerja ataupun tidak bekerja itu benar-benar tergantung jenis beasiswa yang kita mau apply dan juga jawaban-jawaban kita di esai kemudian jawaban kita saat wawancara. Baik, terima kasih. Jadi, eh, kembali lagi ya Pak Eko ya, tadi materi yang awal disampaikan pelajari karakter beasiswa masing-masing ya. Jadi, masih banyak jenisnya. Oh, kalau nggak cocok di sini berarti di sini. Kayak chevening berarti mungkin eh, ada syarat pengalaman bekerja, mungkin skip dulu, nyari yang lainnya gitu ya. Kemudian Kak minta izin rekomendasi tutor IELTS. Oh, ya jadi kalau saya dulu persiapan IELTS itu karena saya pernah dua kali ya tes IELTS. Ketika saya pertama kali ambil tes IELTS itu di mana saya belum pernah sebelumnya itu saya lumayan juga waktunya seperti Kak Rizka tadi bilang 6 bulan ya. Saya mungkin hampir setahun waktu itu karena saya anaknya itu penuh perencanaan gitu. Saya nggak bisa orang Betul. yang langsung satset satset langsung gitu nggak bisa. Jadi saya tuh waktu itu saya hampir setahun itu nyiapin untuk tes IELTS aja. Jadi di Januari itu saya merasa lemah di writing dan juga speaking. Jadi saya assess dulu diri saya ya. Assess sendiri, assess mandiri gitu. Aduh, saya ini lemah di writing nih, terutama yang scientific writing. Saya ikut dulu kursusnya, bukan kursus IELTS ya, kursus scientific writing aja gitu. Hmm. Kemudian saya merasa lemah di conversation. Waktu itu saya susah ngungkapin ide saya dengan bahasa Inggris. Saya ikut langsung kelasnya conversation dulu. Itu belum belum persiapan IELTS gitu. Nah setelah itu sampai bulan Juli itu saya ikut kursus itu dua itu aja. Kemudian baru di Agustus itu saya mulai IELTS preparation. Waktu itu saya kalau boleh sebut
lembaganya ya. Saya waktu itu IELTS preparation di Lembaga Bahasa Universitas Indonesia di Depok, karena rumah saya dekat ya dari Bogor ke Depok, tinggal naik kereta. Itu saya di Depok waktu itu persiapan IELTS 3 bulanan, dan juga saya waktu itu sempat ikut bimbingan IELTS juga di Scholars waktu itu ya, karena waktu itu belum COVID, waktu itu 2019, jadi belum pandemi. Saya waktu itu lesnya offline gitu, offline. Jadi datang ke tempat kursusnya di Depok, kemudian datang ke tempat kursusnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian November baru saya berani ambil IELTS gitu. Tapi waktu itu masih tes yang tulis ya, yang paper based karena 2019 gitu. Nah, di pengalaman kemarin karena 2024 tentu saja udah expired ya yang IELTS yang 2019 itu, saya apply lagi IELTS. Nah, itu saya cukup singkat persiapannya ya sekitar 3 bulan, karena apa? Karena sebelumnya saya merasa udah kenal sama tes IELTS gitu. Jadi saya udahlah kayak 3 bulan cukup, dan saya di situ nggak mau lagi kursus yang full semua gitu ya. Saya karena saya pikir listening sama reading itu bisa dipelajari sendiri dengan banyak website gratis untuk belajar IELTS seperti apa eh, IOT namanya IOT IoT. itu IOT itu. Kemudian ada juga konten yang bisa diakses di YouTube ya secara gratis, itu banyak kata kayak list IELTS list itu, Nah, kemudian apalagi ya banyak pokoknya di YouTube itu yang kasih-kasih tips gitu ya. Kemudian di IoT itu kita bisa akses untuk listening dan reading, kita kerjain, nanti kita langsung keluar gitu hasilnya dari mereka gitu. Ada banyak simulasi tesnya gitu yang bisa kita akses secara gratis. Tapi yang saya cari tutor itu adalah untuk writing dan speaking, karena kita nggak bisa ngerjain itu sendiri. Waktu itu saya nyoba tutor waktu itu online, cuman sebentar aja kali, cuman sebulan ya, cuman buat ngingetin lagi gitu IELTS writing sama speaking saya gitu. Jadi banyak sekali apa konten IELTS yang bisa kita akses, baik itu mau yang berbayar mau yang gratis, itu ada banyak ya, bisa dicari di internet gitu. Itu aja pengalaman saya. baik, terima kasih eh, Hmm. untuk penjelasannya. Kemudian pertanyaan dari Pak Dani yang tadi, yang menyambung yang tadi ya. Beliau sudah berumur 43, kemudian baru 4 tahun menjadi dosen, riset masih jurnal nasional, kemudian belum ujian IELTS tapi sedang belajar, luar biasa. Sekarang sedang menyusun proposal, kemudian eh beliau ini sudah berarti sudah riset ya Pak Dan ini. Melihat banyak ahli di bidang beliau di Wellington ya, New Ya, Zealand. Kemudian eh minta saran nih, langkahnya bagaimana? BTW, saat nyari supervisor, apakah sebaiknya harus menyertakan hasil IELTS atau bagaimana? Paling memungkinkan saya apply beasiswa yang mana? Silakan. baik Pak Dani. Pertanyaannya tadi yang nanya umur ya, bukan ya? Iya, iya. Ya, ya. Jadi eh, kalau mau ke Wellington di New Zealand itu ada beasiswa Manaki ya, Manaki Scholarship, dan itu tidak mensyaratkan usia sama seperti Australia Awards, jadi tidak ada batasan usia di situ. Mungkin Bapak bisa coba eh, untuk apply. Jadi waktu saya apply supervisor ini, saya juga belum tes IELTS waktu itu, kan saya tes IELTS itu Maret, saya kenalan dengan supervisor ini Februari gitu ya, saya kontak pertama dengan beliau itu Februari. Nah, itu tidak perlu melampirkan apa dokumen IELTS-nya karena misalnya belum tes, jadi bilang aja lagi persiapan, dan paling supervisor itu hanya akan mengingatkan nanti nanti tolong persiapkan nih IELTS kamu biar nyampe sekian gitu ya, di kampusnya di Wellington itu berapa ininya apa batas batas bawah IELTS-nya itu berapa, nanti dicek lagi ya Pak Dani ya. Jadi sehingga Pak Dani tahu target IELTS-nya itu seberapa. Jadi kayak saya selalu tekankan ya sama orang yang nanya tentang IELTS ke saya, jangan nargetin terlalu tinggi gitu. Kita targetin aja yang kampus kita minta itu berapa. Kalau kampusnya minta all band 7 gitu ya, tidak ada yang di bawah 6, ya udah targetin aja segitu. Jangan terlalu ketinggian. Kalau dapat lebih tinggi, oke. Tapi nggak boleh di bawah itu, gitu ya. Kalau dapat nanti hasil tesnya lebih tinggi dari itu, bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, paling nggak target kita harus segitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan ngoyo. Karena untuk naikin satu band aja di IELTS itu bisa, itu tergantung.
pribadi masing-masing ya. Ada yang bisa ningkatin satu band itu dalam sebulan, ada bahkan yang perlu ningkatin satu band itu butuh waktu 3 bulan. Itu jadi kita cukup target kita adalah di kampus tersebut berapa ini ya standar minimalnya aja berapa gitu biar kita bisa masuk seleksi di kampus tersebut gitu. Nah, kemudian ketika email apa profesor pertama itu nggak perlu dilampirin IELTS-nya ya. Eh, dan juga tadi pertanyaan berikutnya apa? Jadi apakah sudah nyiapin proposal ya Pak ya? Ya itu apa bagus sudah menyiapkan proposal riset. Jadi nanti paling enggak ketika email pertama kalau proposal risetnya sudah jadi, boleh dilampirkan ke email pertama di supervisornya itu, termasuk juga CV Bapak. Kalaupun belum punya apa publikasi internasional itu nggak apa-apa banget Pak. Karena saya juga nggak punya publikasi internasional kecuali hasil conference ya itu proceeding conference internasional itu saya ada tapi kalau jurnal untuk Q1 Q2 itu saya belum ada yang ada hanya jurnal nasional dan itu bisa sekali dimasukkan ke CV Bapak karena itu merupakan salah satu achievement Bapak ya di bidang riset tersebut jadi bisa dilampirkan di CV-nya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Francisca. Saya ambil satu ya. Em, untuk GKS itu, apakah diperlukan menang banyak lomba atau kegiatan yang mendukung yang relevan saja? Oh, ya jadi kalau GKS pengalaman saya kemarin itu eh, tidak semua prestasinya dimasukkan ya. Jadi masukkan saja prestasi yang kira-kira ada kaitannya dengan jurusan yang kita mau ambil atau yang ada kaitannya dengan Korea ya. Jadi misalnya pernah ikut workshop kebudayaan Korea atau misalnya pernah ikut pelatihan bahasa Korea yang ada hubungannya sama Korea itu bisa dimasukkan atau yang ada hubungannya dengan em, riset atau jurusan yang mau kita ambil di sana nantinya. Itu aja kalau apa prestasi-prestasi lainnya saya rasa tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. Baik, dua pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya sudah saya tutup ya, teman-teman. Kalau saya mau apply beasiswa Juni, saya belajar IELTS dari sekarang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh, cukup. Dari sekarang kapan ya waktu ideal saya ambil tes agar tidak mepet? Monggo, Mbak Mita. Baik, kalau kesiapan ikut tes IELTS kapan siapnya itu diri kita sendiri yang tahu ya. Gitu. Jadi ada orang yang memang udah siap 3 bulan aja, oke lah saya ini. Ada orang yang siap ya baru 6 bulan, ada saya yang waktu itu hampir setahun saya baru merasa siap. Tapi gini, eh, kita taunya siap atau tidak siap itu dari mana? Jadi kalau kita ikut ikut apa kelas misalnya ya kelas persiapan IELTS gitu, kita kan sering latihan soal gitu ya. Ketika hasil latihan soal kita itu udah nyampe di target yang mau kita tuju, udah beberapa kali gitu ya nyampe di target yang kita tuju, ya udah kita daftar aja gitu ya. Tapi daftarnya jangan sekarang daftar minggu depan tes itu jangan. Misalnya daftar sekarang bulan depannya tes gitu. Sehingga karena kita udah tahu kita mau tes di tanggal tersebut di bulan depan, kita bisa nyiapin diri kita lebih lebih fokus gitu loh. Jadi, aduh ini bulan depan nih udah jelas nih saya mau tes udah bayar pula 3 juta gitu kan. Jadi mau nggak mau kita memfokuskan diri kita untuk bisa siap di bulan depan itu gitu. Jadi kalau udah beberapa kali latihan soal udah nyampe gitu ya targetnya segitu, ya udah apa daftar aja gitu tes IELTS di em, bulan depannya gitu. Nah kemudian gimana caranya biar nggak mepet di jadwal pendaftaran beasiswa? Ya itu tadi bisa kalau misalnya masih punya waktu yang panjang gitu ya untuk sampai ke pendaftaran beasiswa bisa ambil yang paper base karena itu butuh waktu berminggu-minggu buat keluar hasil. Tapi kalau mau yang cepat itu ambil yang komputer delivery base itu ya 2-3 hari ya. Kalau saya dulu 3 hari keluar hasilnya. Tapi temen Mbak Sabet tadi bilang ada yang 2 hari. Jadi bisa yang ambil komputer base gitu. Itu cepat itu paling enggak paling maksimal sekali 1 minggu itu udah keluar hasil gitu. Jadi kalau misalnya daftar sekarang terus bulan depan tes, nah seminggu kemudiannya udah punya tuh hasilnya gitu. Tapi di
lihat dulu apakah sudah siap apa belum. Jadi yang bisa menilai kita siap atau tidak, ya diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Eh, untuk pertanyaan yang sifatnya teknis, saya rasa cukup ya. Maksudnya sudah tidak saya bacakan. Eh, karena kita juga sudah mau jam 12 sudah di penghujung acara. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mita atas ilmunya, atas insight-nya. Semoga tidak hanya ilmu yang kita dapatkan dari Mbak Mita dan Mbak Mega, tapi semangat juangnya ya. Bisa dilihat di sini Mbak Mega dan Mbak Mita itu bukan orang-orang yang semangat juangnya gagal sekali langsung down, bukan. Tapi bagaimana dengan kegagalan itu menjadi kita lebih kuat. Sih, jadi motivator aku. Oke, Alhamdulillah. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih pada narasumber, terima kasih pada teman-teman. Nanti info-infonya, database yang sudah dikirim Mbak Mita akan saya kirim di grup. Atas terima kasih kepada para narasumber dan ilmu yang telah dibagikan. Kemudian kepada peserta, eh, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kemudian semoga ilmu hari ini membawa manfaat bagi kita semua, utamanya bagi kontribusi kita kepada negara ya. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Jangan lupa diisi link. Nanti saya kirim link sertifikatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.